Arab. Quraisy Arab pagan atau Islam bang? Quraisy bang. Apa? Orang-orang Quraisy? Quraisy pagan atau Islam bang? Sebelum mereka yang siapa ini yang kaum Quraisynya apa Nabi Muhammad yang kamu tanya? Kalau Nabi Muhammad itu lahir dari Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad itu lahir dari orang tua yang tidak menyembah berhala. Orang tua Nabi Muhammad dari kakeknya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim itu orang yang agama yang lurus. Iya, di keturunan apa bangku? Keturunan apa? Keturunan dari Nabi Adam. Enggak, di mana silsilahnya kalau memang dia ada keturunan dari Nabi? Coba bukakan. Kalau memang dia keturunan dari Nabi Adam, coba tunjukkan silsilahnya bang. Ya, saya tunjukkan silsilahnya ya. Nanti abang bisa tunjukkan silsilahnya Paulus nggak bang? Saya nggak berguna sama Paulus bang. Oh, Paulus. Jadi Paulus, bang. Abang nggak mengikuti ajarannya Paulus? Saya mengikuti, tapi saya nggak mengimani Paulus bang. Loh, gimana ceritanya Kristen tidak mengimani Paulus sementara Kristen itu ajaran yang diajarkan oleh Paulus? Sementara pemimpin kalian siapa? Muhammad. Iya, Nabi kami Nabi Muhammad. Yesus. Ya, pemimpin kami Yesus. Oh, bukan Tuhan berarti. Yesus bukan Tuhan. Dia kan sebagai hamba yang turun menjadi manusia. Berarti bukan Tuhan. Dia Tuhan. Maka coba jelaskan silsilahnya. Dia Tuhan apa manusia ini? Iya, lo coba jelaskan silsilah Nabi Muhammad. Dia ini enggak usah kemana-mana. Enggak, gini. Kalau abang menuhankan Yesus, kami menuhankan Allah. Oke, abang tunjukkan silsilahnya Paulus ya. Bisa ya? Udah saya bilang bang, Paulus itu nggak berguna buat saya bang, ya. Coba silsilah Nabi Muhammad, silakan bang. Tapi abang Kristen tidak menggunakan ajaran Paulus, ini aneh. Udah. Oke, saya tunjukkan ya silsilahnya Nabi ya. Bentar. Di halaman ini langsung masuk perang nih. Nabi dan keluarga Nabi halaman 95. وبعد تقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا. Sebentar, biar kita perlihatkan aja Ustadz, mungkin dia kurang percaya kan. Nanti Paulusnya ya. Pak Ustadz, kalau kamu mau suka Paulus ambil aja. Udah saya bilang pemimpin kami itu bukan Paulus ya. Masih ya Pak Ustadz ini, masya Allah. Ini bang, ini nasab dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi nasab Nabi Muhammad. Kemudian kita baca di sini bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang namanya Saibah, dan bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Qalib sampai ke bin Adnan. Kita sambung lagi ke sini. Ini di dalam Sirah Nabawiyah ya. Bagian kedua Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ud bin izin berarti bukan dalam hadis ya atau Al-Quran ya. Jadi surat Nabi ya, cerita cerpen ya. Baik. Sekarang saya jelaskan bang ya. Inilah. Sebentar bang. Kalau mau berbicara tentang Nabi, abang jangan tanya di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu isinya firman Allah, perkataan Allah, perkataan Tuhan, kan gitu ya? Hadis. Ya sebentar. Kalau berbicara hadis itu berbicara tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi itu ada di dalam hadis, kan begitu? Nah, seperti saya komparasi nih ke abang nih.
Kalau abang meminta di dalam Al-Quran atau perkataan Yesus, kan begitu, firman Tuhan atau perkataan Yesus. Sekarang di mana silsilahnya Yesus yang Tuhan sendiri yang menceritakan, ada nggak? Atau Yesus sendiri yang berkata, aku adalah keturunan ini, ada nggak? Kira-kira? Di situ udah jelas silsilah Yesus keturunan Daud. Itu perkataan siapa, Bang? Dibaca aja. Perkataan siapa? Perkataan Musa. Itu kesaksian Musa, ya. Di mana Musa bersaksi tentang Makanya Yesus, Bang? Ngarang aja. Enggak usah ngarang. Dengar dulu. Sekarang saya minta, abang kan minta sama seperti saya minta. Saya minta di mana silsilahnya Yesus sendiri yang berbicara. Gini Bang, kalau namanya Al-Quran sempurna, ya bisa dijabarkan, nggak pakai hadis Bang. Bang, gini ya, makanya saya bilang, ya. Makanya di dalam Islam, saya pakai akal. Dengar dulu, makanya kau bertanya, saya menjawab. Tapi nggak berguna Bang. Ya, Oke. Nggak berguna. Apanya yang nggak berguna? Iya, abang bilang pakai akal. Selama Islam dibilangnya ikutin aja Bang Tengku, ikutin aja. Aku ikutin dia nih, Bang. Anggaplah menurut ente kan Al-Quran tidak sempurna. Ya sudah, nggak apa-apa, kami sepakat itu anggapan ente, ya kan? Karena itu tidak mengimani. Nah sekarang tolong sebutkan silsilah Yesus, silakan. Sama silsilah Paulus. Abang kan saya sekarang kita mirroring. Coba sebutkan silsilah Yesus dari Yusuf sampai kepada Ishak. Saya akan menyebutkan satu-satu, nanti akan terputusnya di ekonya. Coba silsilah Yesus, coba silsilah Yesus. Kalau masalah Paulus, kamu mau ngambil nggak apa-apa. Saya nggak tanya Paulus, Bang. Silsilahnya Yesus. Yesus aja Bang, Yesus aja. Dibaca di Alkitab. Ya dibaca di mana? Ya, di mana? Coba tunjukkan. Di mana? Tunggu ya. Tunjukkan Bang. Tunjukkan. Dibesarkan dia. Gimana cara besarnya? Oh, bisa nih. Dibuka Bang, tolong dibuka. Silakan dibuka Bang. Lu nggak bisa buka kamera dia, percuma. Oh miskin berarti. Miskin. Iya. Nggak, aku tahu dari cara dia bicara itu dia cuma bisa bertanya, menjawab nggak bisa. Yakin aku, 100% nggak bisa menjawab. Coba Matius 1 Bang, dibaca Bang situ Bang. Matius 1 ayat 1. Inilah kebacakan ya. Ini firman Tuhan atau perkataan Yesus, Bang? Udah baca dulu Bang. Coba saya tanya dulu. Saya tanya dulu, ini firman Tuhan atau perkataan Yesus? Ini silsilah, berarti siapa kesaksian Bang? Siapa yang memberikan kesaksian ini mengenai silsilah Yesus ini? Ini perkataan Matius, Injil dia Bang. Matius yang ngomong ini? Iya, coba makanya sementara dalam Al-Quran ada nggak kesaksian siapa Bang? Yang Al-Quran Bang, nggak usah. Udah, bebel aja nggak apa-apa. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kalau begitu mau Al-Quran, berarti kalian takut dipahamin Al-Quran kan? Oke lah itu. Bukan, bagaimana? Gini loh. Biar Madewa. Silakan. Lanjut. Ngototan Madia. Ya. Lah, kok kabur? Mana orangnya? Mana? Ya, di dalam Bible itu betapa rancu ya keturunan Yesus itu. Yesus itu dimulai ke Maryam ke suaminya Yusuf. Yusuf punya bapak Yakob, Matan, Eliezer, Eliud, Akin, Jadok, Azor, Eliakim, Abihud, Jerubabel, Siltil, sama Yekonya. Nah, di sini sebenarnya terputusnya di Yekonya. Yekonya ini dibuang. Beliau itu dibuang, beliau tidak punya keturunan. Kenapa pada saat Yekonya dibuang, jelas-jelas dalam Bible dikatakan tidak punya keturunan, kenapa ada keturunan dia lagi? Padahal jelas keturunannya tidak ada itu. Terputusnya di situ. Iya, karena masalahkan Al-Quran lagi ya Allah. Ya, karena kalau orang ini memaksakan bahwa Yesus itu ditarik dari garis keturunannya Yusuf, maka Yusuf itu dari garis keturunannya Yekonya, kan gitu Bang. Sementara di nubuatan di Yeremia 22 ayat 30 itu Yekonya itu apa namanya? Ntar aku buka ya, Yeremia 22 ayat 30. Nah, Yusuf itu dari keturunan Yekonya.
Sementara di Yeremia 22 ayat 30, beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebab laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Makanya Yesus berdasarkan ayat Yeremia ini dia ditolak oleh Bani Israel, ditolak dari orang-orang Yahudi, ditolak sebagai Mesias, karena Mesias itu yang diharapkan dari garis keturunannya Daud. Nah, kalau Yesus, dia bukan garis keturunannya Yusuf, karena Yusuf ini ayah angkat, bukan ayah biologis. Kalau dipaksakan dari Yusuf, maka batal, karena di Yeremia 22 ayat 30 ini, garis keturunan di Yekonnya ini tidak akan duduk di atas tahta. Gitu. Dari bahasanya tadi tuh aku udah paham, dia tuh nggak bisa menjawab, cuman bisa bertanya aja. Begitu aku compare sedikit ke Paulus, aku nggak menyimani Paulus. Gimana ceritanya nggak ngimanin Paulus kalau dia Kristen? Emang Yesus Kristen? Itu pun bapaknya Yusuf pun ada punya dua bapak di situ. Nah, kita bingung yang mana. Pada saat Yesus disalib, Yesus mengatakan, Eli Eli lama sabachthani. Eli di sini siapa? Ini ternyata Eli di sini itu adalah kakeknya Yesus. Ya. Bukan memanggil Tuhannya. Nah, jelas-jelas ya, di dalam Matius 27 nomor 46, di situ dikatakan Eli Eli lama sabachthani, ternyata Eli di situ adalah kakeknya. Lukas 3 nomor 23. Itu bukan memanggil Tuhan, tetapi memanggil kakek. Jelas di sini bukanlah Yesus yang asli, tetapi ini Yesus yang palsu. Sementara Yesus yang asli itu kakeknya itu namanya Yakob. Nah, ini kan kerancuan di situ. Jadi nggak usah bahas silsilah ke kami di sini ya. Silsilah ente itu amburadul, berantakan itu silsilahnya. Masa kakek punya dua sih, gimana ceritanya? Habis itu ada perbedaan juga di Matius, itu silsilahnya dari Daud lewat Salomo, sementara dari Lukas itu dari Daud lewat Nathan. Itu ada perbedaan juga, maka kontroversi. Betul. Kan gitu. Kemudian itu pun anggapan orang, Bang. Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Ya masa anggapan orang jadi firman Tuhan? Lagi pula itu konsep ketuhanan atau konsep keluarga berencana sih? Ya kadang-kadang oten tuh kayak gitu ya. Kadang-kadang aneh. Memang ya seperti itulah Ustadz. Namanya juga oten, orang tolol nekat naik. Tuhan kok ada silsilahnya, iya itu. Habis itu orang ini suka mencampur adukan antara sejarah Nabi, perkataan Nabi dengan perkataan Allah, mau dicampur adukan. Ya nggak bisa. Al-Quran perkataan Allah, sementara sirah nabawiyah itu sejarahnya Nabi, sementara hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi itu hadis. Orang ini mau mencampurkan karena seperti Bible mereka itu ada perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, perkataannya Yesus, perkataannya Tuhan. Nah, kalau kita minta perkataan Tuhan, nggak sampai 2% Ustadz isinya Bible-nya. Betul. Perjanjian baru, perkataan Tuhan itu cuman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku cuman itu, yang lain nggak ada. Yang lain apa? Yang ini isinya dongeng-dongeng orang Romawi. Gitu ya, saudaraku yang terkasih. Nih Bal udah nongol nih, hati-hati kalian nih, dimakan kalian nih. Bal capek aku nih turunin Bal dah. Kenapa? Naikkan oten lagi. Oke, kita naikkan oten lagi ya. Makanya aku bilang tadi, aku pengen oten tuh yang agak sedikit pinter. Kalau yang pinter udah pasti nggak ada itu. Yang sedikit pinter aja. Tapi kenapa ya? Dengan ada kan tadi dia menyebutkan, katakanlah gini, kita mengikuti narasi mereka tentang silsilah daripada Yesus Tuhannya. Berarti kan setidaknya mereka juga tahu konsekuensi dan menerima konsekuensi adanya paman Tuhan, ya kan? Bapak Tuhan, kakek Tuhan. Bapak Tuhan, itu kan konsekuensinya kan gitu.
Karena tadi kan dia nanya gini, berdasarkan hadis, sebenarnya ada hadisnya ketika Nabi Muhammad mengakui bahwa dia dari keturunan, dia menyebutkan keturunannya. Makanya saya minta, di mana di dalam Bible itu Yesus sendiri mengakui, aku ini keturunan Yusuf, keturunan Abraham, keturunan ini, keturunan itu, di mana? Ya ada. Bahkan Elohim sendiri, Bapa itu sendiri tidak juga pernah juga menyebutkan Yesus adalah keturunan ini, nggak ada. Itu dari anggapan orang itu. Bisik-bisik tetangga, menurut anggapan tetangga. Firman Tuhan kok anggapan orang, kucluk. Weh, cari-cari dulu lah, bantu-bantu dulu. Ini gimana sih ini? Abang Dewa nih. Ada Bang Dewa nih. Tadi follow dulu ya. Ntar di follow dulu akun ya. Ya, Ikhwan Villa yang ada di bawah, teman-teman dibantu tap layar, dibantu share dan posting ulang agar komal kita tetap kokoh. Doubling Bang Teguh, doubling Bang. Bang Teguh. Doubling. Ya. Tuh ada yang ngidam katanya. Dibantu Nyanyi. tap apa? Ada yang ngidam suruh nyanyi, Dinda jangan marah katanya. Waduh. Assalamualaikum Bang, istri saya lagi ngidam, istri saya mau abang nyanyi judul ini jangan marah. Wah abang ya. Ciao. Satu kalimat saja ya Bang ya, satu kalimat ya, nggak apa-apa ya. Sudah ready belum ini? Bahaya Bang kalau saya nyanyi itu, oten kesurupan Beelzebul kalau saya nyanyi lagu itu kamu konten gak karuan. Ayo Dinda, mana Dinda naik ini? Raden Paku, selamat malam Raden Paku. Raden Paku, selamat malam saudara. Bang Raden Paku, selamat malam Raden Paku. Tes. Ustadz Miftah ketiduran ini tidur Ustadz. Termute itu termute. Emangnya Yesus ketiduran? Nah, jadi nggak tidur tadi, kirain ketiduran. Masih mending Ustadz Miftah masih sanggup nahan ngantuk. Yesus saja nggak sanggup nahan ngantuk ketiduran dari kapal. Kopi dulu nih, kopi 2 gelas ini supaya ini sehat. Kasihan dengan dedinya ya, ini saya Dinda jangan marah-marah, nanti juga masuk neraka. Nanti kalau saya nyanyi lagu itu saudara ya. Ayo cepat naik saja daripada masuk neraka. Udah Bang ya, udah ya. Pause dulu, pause. Ayo Dinda naik. Tapi Dia kalau buka koma santun ya kan, takut kena dia. Tapi di koma orang marah-marah. di sini aja dia marah-marah kalau di sini kacau. Dia kalau buka koma diem aja, dia takut kena kan, takut kena dia. Junior, barakallah, makasih banyak ya Junior. Barakallah. Pasti Bang, barakallah fikum. Jadi TV tumbang apa nih? Tadi tuh ada yang bertanya katanya, Akhi Tengku dari mana katanya? Dari alam barzah saya bilang. Dari Aceh. Cara milih Ustadz yang benar gimana Bang? Asalkan Ustadz itu mengajarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya benar. Kalau di luar Al-Quran dan hadis ya Ustadz yang nggak benar. Kalau ada Ustadz mengajarkan Anda tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu tersesat. Yang namanya Ustadz itu pasti sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
kalau belajar tuh sama Ustadz Miftah nih, penghafal Quran, jagoan juga dia. Ya kan panduannya kan gampang, ati Allah wa Rasul kan gitu kan. Fa in tanazza'tum faruddu ila Allah war Rasul. Itu kok simpel sebenarnya. Memang kayak gini. Kata Ustadz memang berawal bahwasanya sebenarnya tidak tertuju kepada ini. Kalau secara etimologi ya, Ustadz itu kalau dari bahasa Arab artinya orang yang memiliki skill, orang yang memiliki keahlian tertentu. Itu. Jadi kalau secara etimologi, jadi ketika kita memiliki keahlian tertentu, itu disebut ustaz gitu. Nah, namun dalam perjalanannya gitu kan, ustaz ini memang identik sudah lekat dengan orang-orang yang memiliki keilmuan di bidang ilmu agama Islam. Nah, legitimasinya tentu itu bukan karena tanda tangan dari pemerintahan gitu, tetapi legitimasi dari masyarakat. Jadi walaupun tidak ada standar baku, standar pakem bahwasanya harus memiliki ilmu ini, tetapi ketika orang tersebut bermanfaat buat lingkungannya, buat sekitarnya tersebut. Jadi walaupun hanya keterbatasan tentang ilmu agama, kadang-kadang di kampung-kampung kita sering melihat mereka mengajarkan Iqra dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa, dal, roza dan seterusnya. Kemudian mendapatkan, oh ini orang bermanfaat, masyarakat sekitar kemudian menjuluki ustadz. Karena apa? Merasa anak-anaknya, lingkungannya terdidik dengan pendidikan agama. Gitu. Pada dasarnya seperti itu, tidak ada standar khusus, gitu kan. Nah, namun jadi level-level tersebut itu hanya untuk menempati bahwasanya apa? Ketika kita menjabarkan suatu keilmuan. Contoh misalkan ketika kita menjabarkan tentang Al-Quran, tentang hadis gitu. Sehingga apa? Kemudian ustadz tersebut mesti memiliki beberapa keilmuan tentang kaidah-kaidah keilmuan di bidang bahasa Arab karena Al-Quran ini berbahasa Arab gitu. Jadi pada dasarnya ustadz itu tidak berlaku mesti hafal Al-Quran, mesti pinter balaghah, ma'ani, mantik, bayan, badi', tidak, tapi legitimasinya dari masyarakat, dia mengajarkan tentang Islam yang tidak menyesatkan itu. Karena kan pernah nggak Ustadz Miftah? Pernah nggak Ustadz Miftah? Sorry Ustadz, saya potong. ya, Pernah nggak Ustadz Miftah ketemu Ustadz yang menurut Ustadz, wah ini nggak bener nih gitu? Pernah nggak? banyak. Sering kali. Iya banyak, sering kali. Ya mohon maaf ya, harus saya katakan, bahkan jujur aja ya akhi ya. Salah satu ketika saya misalnya masuk ke ini ke ranah ini juga ke TikTok, awalnya itu dari itu. Awalnya dari itu sebenarnya saya punya punya TikTok yang khusus untuk service baik di YouTube maupun di TikTok gitu ya. Secara tidak sengaja ada persoalan tentang masalah ini gitu ya, penyelewengan sedikit lah. Nah kemudian ya berkembang, saya menemukan komal-komal yang ada yang namanya sok makrifat gitu kan, yang setelah kita kaji, kita kita amati, ini orang nggak memiliki keilmuan sama sekali di bidang Adibal tuh itu. Adiknya Teku ada satu itu Ustadz, ada adiknya Teku satu belajar terbang sekarang. Banyak, makanya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan sudah memberikan gambaran kan, artinya apa? Sudah memberikan gambaran di akhir masa tersebut itu kan, yang disebut dengan ruwaibidah, iya kan? Rasulullah sudah memberikan gambaran yang disebut dengan ruwaibidah. Innaha sana'ti 'alan nas sinuna khadda'ah yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Jadi kata Rasulullah, nanti di suatu saat nanti ada generasi di mana generasi tersebut, periode tersebut penuh dengan tipu muslihat. Seorang pembohong
dibenarkan, seorang yang jujur malah dianggap pembohong, seorang pengkhianat dipercaya, orang yang amanah justru malah dianggap khianat. Itu orang nanti generasi tersebut, dan tinggal kita amati, itu sudah banyak terjadi. Nah kemudian apa? Masa itulah yang disebut apa? Wayamti'u fihar ruwaibidah, disebut dengan ruwaibidah. Qila, di antara para sahabat bertanya, wa marruwaibidah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Yaitu apa? As-safihu yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidah adalah di mana orang yang tidak memiliki keilmuan agama tetapi dipercaya untuk berbicara tentang masalah ummah, tentang masalah agama. Itu tinggal kita perhatikan. Orang yang tidak memiliki keilmuan agama berbicara tentang agama. Bahkan yang paling ironis dan menyedihkan, dipercaya menempati tempat ulama, menempati tempat kedudukan sebagai orang yang ini berfatwa gitu loh di bidang agama. Itu namanya ruwaibidah. Nah makanya apa? Nanti Islam itu sendiri apa? Seperti makanan di atas meja makanan, banyak tapi centang perenang. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al agalah qas'atiha, seperti makanan di nampan. Seperti makanan di nampan tersebut diserbu dari berbagai macam penjuru. Di situ wa min qilla nahnu yauma'id, kata sahabat tersebut, di antara salah satu sahabat bertanya, apakah pada waktu itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal, kata Rasulullah, tidak. Antum yauma idzin katsir, kata Rasulullah, pada saat itu tuh kalian banyak, mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, tetapi apa? Seperti busa di atas lautan, tentang perenang. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabah minkum. Apa yang menyebabkan kita itu seperti apa? Mayoritas tapi tentang perenang, diambilnya rasa takut, dicabutnya rasa takut dari musuh-musuh kalian. Seperti ini di dalam diskusi. Mereka orang yang awam, tidak mengerti orang-orang oten ini. Orang-orang kafir tidak memiliki, tapi apa? Keberaniannya menaik cuma nyerocos saja. Ya, karena apa? Dicabut oleh Allah rasa takut mereka. Padahal mereka minoritas, tetapi mereka berani, walaupun modalnya modal congor, modalnya modal liur. Mereka diangkat karena apa? Wala yangzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabah, dicabut oleh Allah rasa takut tersebut. Sebaliknya, wala yakdzifanna Allah fi qulubikumul wahn, disusupi oleh Allah di dalam jiwa kita ini yang namanya penyakit wahn. Nah ini yang mudah-mudahan guru-guru kita tidak terhindar dari penyakit ini. Yang sudah viral, yang sudah terkenal, yang sudah banyak followernya, mudah-mudahan oleh Allah itu dihindari daripada penyakit wahn. Apa penyakit wahn itu? Apa itu Ustaz? Ya, dijelaskan di situ. Faqala qail, salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahn, apa itu wahn? Kata sahabat, kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Itu wahn. Setelah viral, setelah terkenal, dulu konsekuen, istiqomah, kontinu menegakkan kalimat Allah. Setelah viral, banyaknya gib, akhirnya apa? Bergeser. Niat yang tadinya lillahi ta'ala untuk memperjuangkan kalimat Allah, kemudian bergeser menjadi apa? Cinta kepada dunia. Nah itu, mudah-mudahan kita semua dan guru-guru kita selalu istiqomah, terjaga dari penyakit wahn. Artinya apa? Yang mengharapkan imbalan itu, ikhlaskan kita itu. Kemudian apa? Wa karahiyatul maut,
takut akan kematian, takut akan kebangkrutan. Takut mati ini banyak penyebabnya. Apakah bangkrut, apakah miskin, itu kan. Nah, itu penyakit-penyakit itu yang mudah-mudahan semua kita terhindar ya teman-teman. Doakan semua guru-guru kita ini selalu istiqomah, continue, tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dalam berjuang ini, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka saya nggak pernah bosan-bosan ya akhi dan semuanya teman-teman, saya selalu menyebutkan salah satu bait syair yang ada di Alfiyah Ibnu Malik bab maf'ul. Padahal itu Alfiyah Ibnu Malik adalah ilmu tentang nahwu shorof. Tetapi apa? Kiai Ibnu Malik, Syekh Ibnu Malik tetap menyempatkan suatu sugesti, motivasi, menempatkan apa, mencantumkan motivasi kepada kita semua. Apa? La aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Kalau bahasa keren, kalau bahasa Betawi sekarang sih kayak gini, gue ini takkan mundur setapak pun walaupun satu batalion menghadang di hadapan mata. Itu. Ya, silakan. Lanjut Ustaz. Ya, cari open lah, cari open dulu. Lalu. Ting. Udahan oten. Halo Bang Setia. Halo, selamat malam saudara setiaku. Setiaku, flow doang 3. Oh, ketik 3 nih, flow doang nih. Ayo, tekan multi saudara. Yang oten tekan 3 ya. Deh. Itu yang namanya boneng itu nggak usah dinaikkan Bang Teguh, ludahin aja itu. Sampai hujat bucut. Ya, flow doang. Kenapa saudara? Ada yang mau disampaikan? Ini biar lagi di jalan tol, biar lagi di paret, biar lagi berenang, naik di kamar orang nggak tahu diri. Paling benci aku orang nggak bisa menyesuaikan tempat itu. Tahu lagi berenang, lagi di paret, lagi nyelam kau, biar lagi acara konser, tetap juga kau naik ke komal begini, ribut, botol. Ini kesal aja. Coba pintar-pintar menyesuaikan tempat gitu loh. Kalau mau naik komal diskusi itu yang baik-baik lah tempatmu itu. Ini biar ada suara wow 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 wow, naik juga dia paksa ngomong. Yang dengar telinganya sakit sini sudah tahu kita pakai headset. Botol. Saya Kristen Bang, cari tempat yang tenang dulu kau, cari tempat yang tenang. Mau belajar Islam, iya cari tempat yang tenang dulu, jangan yang berisik begitu. Aduh, kita malas dengarnya itu. Sakit telingaku mendengar itu. Kalau kamu belajar Islam itu yang baik gitu loh, duduk. Saya Kristen Bang, ya udah tekan multi naik ke atas, tapi cari tempat yang tenang, jangan berisik sekali, sakit telingaku. Kalau kamu berisik-berisik, kau belajar di lain aja lah. Sakit telingaku. Ya, kau japri aja Ustadz Miftah ODM nanti. Mau diskusi Bang, mau tahu tentang Islam Bang. Ya udah naik sini, naik. Tapi jangan berisik. Kalau berisik malas aku. Coba naikkan lagi dia, mungkin udah ke kamar mandi dia. Bang, hari ngepek suara ketawamu Bang. Volumemu kegedean itu Bal. Enggak. Malam Bang. Iya malam. Salam Bang. Belum ada tuh Cari tempat. Iya cari tempat tenang dulu bro. Cari tempat tenang weh. Susah Bang, agak jauh. Apa kau ini? Siapa kau ini?
Enggak Nah, bang, ini bang. baru tenang. Ya, nanya lah, sudah silakan. Iya, mau nanya sih bang, sebenarnya agama itu sebenarnya sama aja sih bang, ya kan? Sama gundul itu. Ada Menurutmu salah. itu, menurutmu Iya, menurut Tuhan sih bang, kalau menurut Tuhan. mana ada Tuhan, kok nggak ada ngarang-ngarang itu. aja. Mengarang aja Bukan kalau itu. ngarang bang, kalau menurut Tuhan, bukan menurut saya, menurut Tuhan tuh semuanya. Kalau semua agama itu sama, kalau kau tidak sempat sholat Jumat, kau hari Minggu ke gereja. Kalau kau hari Minggu tidak sempat ke gereja, hari Jumat kau sholat Jumat. Sebuah sama-sama masuk surga. Setuju bang, setuju betul. Saya juga sebenarnya sependapat juga, harusnya kita Oh, semua sama. aku nggak sependapat. Kalau kau bilang sama, kau aja. Doubling bang Teguh, di mute lu bang. Enggak, maksudnya aku kan. Kau aja Sebenarnya itu, kau aja kita aku nggak sama, mau. Bang. Enggak, kau aja, aku nggak mau sama. Kau aja yang begitu, enggak kau aja. Enggak, sebenarnya saya juga dulu juga sempat mau mualaf. Cuman kan karena berpikir juga kita kalau nggak tahu juga ya sama aja bohong kan gitu. Kayak dulu Ya makanya saya kau belajar nih ada Ustadz Miftah, ada Bang Teguh, ada saya. Kalau kau mau belajar yang baik. belajar kalau secara belajar Apa yang mau kau tanyakan? Bertanya aja, jangan curhat, nggak usah menjelaskan apapun karena kau pasti masih botol ini. Tanya aja. yang enggak Bang. Belajar. Udah ngelewatin juga bang masa-masa itu yang Masa-masa namanya apa? ya nggak masa kalau biasanya makanya banyak kan orang Kristen juga bang, kalau orang yang mau belajar kan biasanya mereka pasti dia tahu lah yang namanya perjalanan religi gitu kan. Jadi Iya, mau nanya apa intinya? Mau nanya apa saudara? ya nanya aja sih, sebenarnya agama itu sebenarnya sama kayaknya bang. Agama itu tidak sama. Kau mau bertanya apa mau menjelaskan ini? Bertanya bang, bertanya. Ya kalau tanya jangan Iya, sambil kalau- menjelaskan. Kalau bertanya tuh begini, Bang, menurut Abang agama semua itu sama tidak? Gitu, bertanya. Enggak, Itu kalau abang pasti berbeda pemahamannya kan karena Itu kan namanya bukan mau bertanya ke kami, Dudul. Itu kau mau menjelaskan. Kamu menyampaikan sesuatu, bukan bertanya. question gitu loh, maksudnya kan Ajarkan volume itu Bang Teguh. sebenarnya Coba Bang setel dulu, Abang setel volumenya, volume. cuman gini loh, cuman Abang terkadang pakai sound card nggak nih? Bentar dulu. Botol. Coba cek. Mikrofon volume Abang kecilin, mikrofon volumenya kecilin. Itu ke berapa itu? Abang kasih full kah? 12. Angkat ke Gedean. 12. Gedean, kasih ke 9 atau ke 10. Coba. Bentar. Mikrofon volumenya kecilin. Cek. 9. Lagi, Udah ini. turun. Berapa itu? Udah. Ini udah ke 9. Oh, udah aman 9 aja. Coba lagi. Oh, hilang suaramu, Cuk. Cek. Aman. Nah, segini. Ya, 9 di 9. Iya. Ini di 9. Ya, kalau 12 ngeri kali mau meledak telingaku, Bang. Terus apa pertanyaanmu, Bro? Ini berarti permasalahan dubbing Muslim ini enggak doubling lagi nih? Nggak ada bling. Ya enggak lah, makanya jangan. Kacau. Ya, silakan Flo. Mana dia tadi? Apa pertanyaanmu tadi? Bro. Ya, Flo, tanya sudah Dinda, tanya Dinda. halo bang, Apa Ya, halo, pertanyaan? nanya sudah. Nanya. kalau kan gini bang, sebenarnya kayak Isa, Yesus kan beda-beda kan versinya. Tapi sebenarnya versi itu versi menurut Apa yang mau kau tanya? Yang Kau mau nanya apa? Ini apa? Ya, Jadi saya guru kau. itu nanya bang, maksudnya ya abang bisa. Itu bukan bertanya, itu Oke, namanya kau kok. mengajari orang Oke, itu. Kau mau gurui oke. Nggak saya. bisa, saya nggak bisa ngajarin bang. Oke, aku jelaskan Karena ya. kita nggak bisa mengajari diri sendiri, iya, tapi mengajari orang lain nggak bisa bang. Iya, gini. Biar aku jelaskan samamu. Sebenarnya Siap. statementmu itu yang salah. Ketika kau mengatakan bahwa semua agama itu benar, itu salah. Yang benar Bisa. itu agama itu yang ada sebenarnya satu, hanya dari Tuhan. Semua Iya, para iya. nabi, itu diutus oleh Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Nah, maksud saya Kan gitu, gitu. cocok bang. Ya, bukan artian Diutus yang oleh tadi. Tuhan yang satu. Itu pengertian kalimat kata saya aja yang Iya, statementmu yang salah.
semua para nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu diutus oleh Tuhan yang sama, Tuhan yang satu mengajarkan ajaran yang sama. Kan begitu. Nah, Siap berarti. coba di mute dulu kau. Berisi kali. Ya. Nah, agama-agama yang ada ini agama hasil ciptaan manusia itu sendiri. Contoh, aku contohkan dari dua agama. Agama Yahudi itu awal mulanya itu berasal dari suku Yehuda, salah satu dari Bani Israel, dari suku Bani Israel. Sementara agama Kristen itu pun awalnya itu dari ejekan sebenarnya. Maka disebut Kristen. Nah, satu-satunya agama yang disebutkan di dalam kitab sucinya yang langsung dari Tuhannya hanya Islam. Paham ya? Jadi agama itu sebenarnya satu, agama Samawi, agamanya Abraham itu cuma satu. Kalau kitab Samawi itu terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, nah itu kitab Samawi. Tetapi itu agama mereka ini sama, satu agamanya, yaitu Muslim, agama Islam. Gitu loh. Jadi kalau kita mau melihat agama yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, itu dari segi aspek sosial, semua agama itu sama. Tapi dari segi ibadah, segi kitab sucinya kita lihat, dari segi ketuhanannya kita lihat, yang mana yang benar dari segi aspek ibadah. Kalau aspek ibadah, tentu tuntunan ibadah kita adalah kitab suci. Maka setiap ibadah yang kita lakukan harus ada dalil di dalam kitab suci, harus ada perintah di dalam kitab suci itu. Jangan ngarang-ngarang, pergi ke gereja hari Minggu, nggak ada yang menyuruh, kita pergi. Nggak ada tertulis di dalam kitab sucinya, artinya ini karangan manusia. Kemudian mengenai aspek kitab sucinya, kita lihat isi kitab sucinya, konten kitab sucinya, benarkah ini kitab suci, benarkah ini datangnya dari Tuhan? Yang namanya datang dari Tuhan tentu tidak boleh ada kontradiksi. Tentu isinya itu firman Tuhan, tentu tidak berubah dari pertama kitab suci itu diturunkan sampai dengan hari ini. Tuh. Kemudian aspek ketuhanan, kita lihat Tuhan yang benar. Kan gitu, Tuhan itu harus unik, harus tidak boleh serupa dengan makhluk. Kalau kita bilang Tuhan itu seperti manusia, kalah nanti dia sama burung. Burung bisa terbang, manusia nggak bisa terbang. Kalau Tuhan kayak burung, kalah dengan ikan. Ikan bisa berenang, burung nggak bisa berenang. Maka Tuhan itu tidak boleh sama dengan makhluknya. Maka untuk melihat semua agama yang mana yang benar, maka lihatlah dari beberapa aspek tadi yang aku jelaskan. Paham sampai di situ? Bro? Meninggal. Aku yakin tidak ada Kristen yang bisa menjelaskan agamanya itu dari 4 aspek yang aku ucapkan tadi. Aku yakin nggak bisa. Nggak akan bisa dia buktikan. Kau ini peluk. Maka kalau bisa dia menjelaskan dari 4 aspek tadi, maka itulah agama yang benar. Kami bisa menjelaskan dari aspek ketuhanan, kami bisa menjelaskan aspek kitab suci, kami bisa menjelaskan dari aspek ibadah, kami bisa menjelaskan dari aspek sosial apalagi. Tetapi Kristen aku yakin dari 4 aspek ini nggak akan bisa mereka jelaskan. Aspek sosial, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu nggak masuk dalam logika kita manusia. Gitu deh bro. Maka mau lihat agama yang benar tuh ya dari beberapa aspek itu. Silakan Ustaz, mau ditambahin Ustaz? Iya bang, memang kan agama itu semuanya nggak masuk akal bang. Makanya tergantung kitanya juga. Seperti kayak bang tadi bilang, tampar pipi kiri, tampar pipi kanan, udah masuk akal. Ya sama kadang kalau kita pakai logika semua. Intinya aja ini, agamamu sekarang apa agamamu ini? Ya bang. Agamamu sekarang apa? Saya masih pegang Kristen bang. Makanya saya percaya sama semuanya. Tinggal kembali lagi ke individunya kita masing-masing. Hindu, kita bilang agama itu menurut pemahaman kita aja. Bang, tidak usah menjelaskan bang. Bertanya aja. Baik, semua bang. Itu agama saya itu masuk sedikit ya. Saya masuk sedikit di sini bang. Ya.
Tadi pernyataan abang mengatakan semua agama itu benar, betul bang ya? Semua Betul. agama itu sama. Betul, Baik. betul. Abang berani nggak besok masuk Konghucu bang? Berani bang. Saya mau Ya sudah, abang dulu. masuk Konghucu aja ya. Silakan Ya, abang bisa. masuk Konghucu aja. Maksudnya saya sebenarnya bukan masalah berani nggak berani bang. Maksudnya seperti kayak abang juga menurut saya seharusnya punya pemikiran Abang ini mau menjelaskan atau gimana? Saya di sini bertanya bang. yang bang. Kalau pernyataan abang mengatakan semua agama itu sama, besok abang masuk Konghucu saja. Di dalam Islam bang, tidak ada satupun pernyataan dari Muslim yang mengatakan semua agama itu sama. Andaikan semua agama itu sama dan bisa masuk ke dalam surganya Allah, saya mendingan masuk Kristen bang. Bisa, Saya mendingan masuk Kristen. bisa, Ya kan? Kenapa masuk? Kenapa saya memilih Kristen? Ibadah seminggu sekali. Bahkan tidak ibadah pun nggak masalah. Boleh makan babi, tidak ada larangan sama sekali. Boleh melakukan riba, boleh ini, boleh itu. Mendingan masuk Kristen, tidak ada aturan. Yang Ya, masuk ke bisa. surga itu orang Iya, yang mau makanya. diatur bang. Orang yang mau diatur. Yang mau diatur itu cuma Muslim bang. Nah, Itu kan, ketika abang mengatakan semua agama itu sama, abang besok masuk Konghucu aja ya. Ya bang ya? bisa bang. Jangan Ya udah masuk Konghucu aja besok bang ya. Masuk Islam juga saya bisa. Jangan. Islam nggak butuh orang seperti abang. Jangan. Enggak Ya. masalah. Abang mendingan masuk Konghucu aja. Masalah Kalau nggak masuk Konghucu, masuk. abang masuk Sinto. Masuk ke Sinto aja bang ya. Gitu bang ya. Enggak. Sinto. Gini. Kalau udah kau gini aja, Flo. Kau masuk agama ada tolotang namanya. Kau jadi tolotang aja. Udah itu ya. Udah lah bang Flo, kalau nggak mau bertanya, ya nggak usah menjelaskan apa-apa. Bertanya aja. Siap, baik bang. Enggak, Apa yang saya mau ditanya cuma lagi? mau pengen tahu aja kan bang. Maksudnya kayak dari abang-abang ini yang saya lihat kan istilahnya berilmu cerdas lah, nggak terbatas dengan kecerdasan yang hanya dibatas dengan pemahaman agama. Udah bang, abang bertanya aja udah. Apa yang mau ditanya? Bertanya, kau ini dari tadi bukan mau bertanya ini. Enggak, saya mau bertanya. Kau ini mau mengajarkan orang gitu loh. Kalau kau datang ke sini, sebentar dek, dengarkan dulu. Kalau orang berbicara itu kau dengar. Kalau kau datang ke sini cuma mau menyampaikan pendapatmu karena semua agama itu sama, aku nggak percaya itu, jadi percuma. Nah, kalau kau mau nanya, tanya bang, agama yang benar itu agama apa bang? Agama kan ada banyak diakui di Indonesia, ada Islam, Hindu, Buddha, ya kan? Yang lain-lain. Yang benar apa bang? Tanya sama kami. Itu loh. Akan ku jawab, agama Islam. Yang lain itu kenapa bang nggak benar? Nanti dijelaskan. Ini kau semua agama sama. Saya sependapat sama abang. Kalau nggak sempat sholat Jumat hari Minggu ke gereja, kau meninggal aja kalau gitu, nggak ada pendirianmu. Aneh-aneh aja kau ini. Apalah kau ini. Iya, itu kan kalau dari sisi agama bang. Tadi makanya aku bilang bang. Maksudnya kalau seandainya kita cerdas, kita sebenarnya sama-sama rata-rata kita ngerasa cerdas, tapi sebenarnya kita nggak cerdas bang. Karena kan yang kayak abang Udahlah bang, bertanya aja bang, bertanya aja bang. Iya, Apa yang mau abang tanyakan? menurut abang semua aturan yang ada di abang atau di agama-agama lain itu juga sebenarnya apakah itu nyata? Apakah itu memang turun langsung gitu loh? Iyalah. Apa yang Gini bang, jadi Itu kalau abang kalau- mau bertanya, jangan abang Nah, campur adukan oke, antara maksudnya agama abang satu dengan agama yang coba- lain. Abang bertanya coba tentang abang agama jelasin Islam. ke saya apakah Di dalam- di seluruh hadis atau Al-Quran itu benar-benar semuanya real, nyata, yang seperti abang pikir sekarang itu dari wahyu. Karena kalau saya berpikir mau Alkitab, mau Weda, mau Al-Quran, saya pikir itu ilham Iya, dari menjelaskan. kita Iya, manusia. bukan bertanya ini orang. Sudah bertanya. Coba terangin ke saya bang, mungkin bisa saya pahami. Bang, mendingan buka komal aja bang. Mending buka komal aja, ngomong sendiri sana bang. Aduh bang. Disuruh bertanya kok repot. Belum kita yang nanya. Itu saya nanya bang, coba abang Iya, terang- coba apa? Ya, Pertanyaannya yang jelas dulu. Pertanyaannya apa coba? itu tadi yang apa kitab-kitab suci yang ada menurut abang itu turun langsung dari yang maha kuasa atau Oke. gimana bang?
menurut Islam ya, aku bercerita menurut Islam, enggak menurut Kristen, karena menurut Kristen aku nggak yakin bahwa kitab itu dari Tuhan. Jangan menurut bang, jangan menurut tentang Islamnya, menurut abang Ya secara nggak boleh kita berbicara itu yang- tentang menurut kita sendiri, nggak boleh di dalam Islam itu nggak boleh. Parah ini. Boleh, Mana boleh, mungkin Bang, kita boleh, dalam beragama itu Boleh, menurut kita boleh. sendiri. kalau menurut tadi abang Ngomong sama babi aja lo. Gimana kita beragama menurut kita sendiri? Emang kita Ngomong ini sama siapa? babi aja. Emang kita nabi ya, Pak? Menurut kita. Ayam itu mungkin kalau tetanggamu punya ayam gitu kan, tangkap ayamnya, baru kok omong berdua tangkap ngomong begini. Jadi begini Yam, begitu aja kau. Jadi begini Yam, menurut saya begini Yam, ngomong sama ayam aja Anda ya. Kosong ngomong sama manusia. Tangkap ayam tetanggamu tuh, kalau enggak kau mancing ikan tangkap, pegang insangnya baru ngomong. Jadi begini kan, menurut saya gitu kan, kau nggak akan dibantah itu. Ini ruang diskusi. Kalau kau mau bertanya, tanya. Kalau kau mau bernarasi, kau bernarasi. Ngomong mau tanya, tapi bernarasi liar. Gila ini. Gak usah kau ketik lagi 333. Ngapain kau ketik 333? Ntar lu. Dewa minta kopi 2 dong, biar angkanya bagus.